warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di sini perkenalkan, nama saya Nurul Zalzabila Jannah, NIM 20113682 dari kelas 20 F7. Di sini saya akan mewawancara orang yang membuat saya termotivasi. Ini ada Mbak Hasna. Mbak Hasna bisa memperkenalkan diri? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hasna Nevia Mandani dari Prodi Informatika angkatan 2019. Oke, jadi sebelum masuk ke sesi wawancara, untuk Mbak Hasna mungkin bisa memperkenalkan nih, Mbak Hasna nih sekarang lagi sibuk apa, kayak gitu-gitu. Oke, kalau sekarang, kalau untuk kuliahnya sendiri kan udah semester 6 nih. Sekarang lagi sama-sama UAS ya. Yeah. Terus sekarang masih magang di Career Network. Terus sama di himpunan itu masih ada nih. Insya Allah nanti tahun ini bakalan demisioner. Berarti di himpunan udah menjabat cukup lama ya Mbak Hasna? Iya. Ini Mbak Hasna dikasih tahu di himpunan menjabat sebagai apa gitu? Oh boleh. Kalau di himpunan sendiri menjabat sebagai sekretaris itu pas udah jadi pengurusnya. Dulu waktu jadi anggota pengurus itu jadi diisi aspirasi dan advokasi. Oke. Jadi kan ini Mbak Hasna sibuk kuliah, terus sibuk di himpunan, terus juga ada magang juga ya. Nah itu ngebagi waktu dari Mbak Hasna sendiri tuh bagaimana sih? Sebenarnya pasti pas awal-awal bakalan ada waktu yang semuanya tabrakan gitu ya. Yeah. Tapi palingan buat ngebagi waktunya tuh tetap dibagi dari yang paling urgent dulu gitu. Jadi misal walaupun menurut kita kan mahasiswa, kuliah kan penting, tapi tuh kadang enggak, buat tugas-tugasnya tuh ada yang lebih urgent gitu. Jadi misal di tugas himpunan itu kan biasanya deadline-nya tuh enggak selama tugas kuliah gitu. Yeah. Biasanya kan tugas himpunan misal kita disuruh kontak ke Kaprodi kayak gitu cuma dikasih waktu 1 hari. Nah jadi yang diduluin dulu tuh tugas-tugas yang urgent yang punya deadline yang pendek gitu. Nah nanti buat tugas kuliah kan biasanya 1 mingguan lebih gitu. Nah jadi kita habis tugas himpunannya selesai udah tenang baru ngerjain tugas kuliah gitu. Jadi punya waktu yang lebih lama buat ngerjain tugas kuliahnya gitu sih. Terus untuk magangnya sendiri itu gimana waktu buat magangnya? Kebetulan kalau magang kan online ya, selama aku magang kan online semua. Terus mereka tuh yang walaupun ada jam kerjanya gitu tapi fleksibel, jadi nggak harus kayak yang benar-benar dari jam 8 sampai jam 5 di depan laptop harus gitu tuh enggak. Cuma yang penting tugasnya tuh selesai gitu. Jadi paling nggak 1 hari itu misal kuliah dari pagi sampai siang gitu. Soalnya kan aku semester 6 kan cuma tinggal 18 SKS kan, lebih dikit gitu. Nah nanti sorenya itu baru yang megang itu kerjaan magangnya gitu. Oh ya, kalau boleh tahu tadi Mbak Hasna magang di mana, terus kerjaannya tuh ngapain aja gitu Mbak? Kalau sekarang aku lagi magang di Career Network, itu tuh jadi project manager. Tugasnya tuh kayak kan di satu divisi itu di departemen produk itu tuh ada kayak front end, back end kayak gitu. Nah kita tuh yang nyari kira-kira buat seminggu 2 minggu, biasanya kerjanya 2 minggu itu tuh back end harus ngapain aja, front end ngapain aja. Terus nanti kita bikinin di Trello gitu list tugas-tugasnya. Terus kayak misal back end ada deadline tanggal berapa, dan sebelum deadline gitu tuh kita kayak nge-reminder mereka gitu, kayak nanyain udah selesai belum, ada kendala apa kayak gitu. Oh berarti kayak hampir relate sama tugas di himpunan kan juga kayak iya, monitoring gitu. Oh iya. Terus Mbak Hasna kan magang bukan cuma pas semester ini aja kan, sebelumnya juga udah tuh. Nah itu bisa mungkin dijelaskan ke teman-teman tuh magangnya gimana aja, terus tugasnya ngapain aja gitu. Kalau sebelumnya itu tuh pas di semester 5 kalau nggak salah, itu tuh magang di Kit Solution. Itu ikut programnya Amikom, apa tuh namanya, MOA pokoknya, magang online academy. Jadi itu juga masih online. Itu tuh aku masuk di divisi mobile development. Itu tuh kan pelatihan dulu gitu, jadi dilatih
dasar-dasar tentang pemrograman Kotlin gitu. Habis itu 3 bulan kita tuh dikasih waktu buat langsung terjun ke proyekan gitu. Nah waktu itu aku dapat proyeknya tuh bikin Waskita tapi yang buat mobile gitu kan, kita punyanya Waskita buat website. Nah di magang itu tuh bikin Waskita yang mobile gitu. Tapi itu berarti kayak proyeknya tuh bareng sama teman-teman yang lain gitu ya? Iya bareng, kebetulan satu divisi itu ada 5 orang gitu, jadi bikin Waskitanya tuh kayak dibagi per fitur gitu sih. Terus bahasa kan kayak info-info gitu tuh nyari tahu sendiri atau misalkan dapat dari temen nih, kamu bisa apply gini-gini gitu? Biasanya dapat dari IG sih paling banyak kan. Di Amikom Center gitu, aku tuh kayaknya follow semua akun-akun tentang Amikom gitu tuh, kayak di AK atau kemahasiswaan gitu. Nah biasanya kan mereka juga share tentang student staff gitu, nah kayak gitu. Terus tentang magang tuh biasanya ada di Amikom Center gitu. Kalau enggak kadang juga beberapa aku tuh pernah dapat info magang di IC, itu tuh juga dapatnya dari story WA teman kayak gitu sih. Terus kan setauku ya Mbak Asa nih dulu sebelum kayak magang-magang gitu pernah menjadi asisten praktikum. Nah itu sekarang sampai sekarang masih atau enggak Mbak? Enggak, buat semester 6 ini tuh aku udah nggak ikut asisten praktikum. Oh berarti dari semester berapa sampai? Dari semester 4 kayaknya, 4 sama 5 aku jadi asisten tuh. Pernah asisten apa aja Mbak? Di matkul apa? Seingat gue ya, kayaknya tuh ada struktur data, terus algoritma pemrograman, terus pemrograman, terus sama satu lagi apa ya, basis data bukan? Itu juga di semester itu kayaknya sibuk-sibuknya himpunan juga ya Mbak? Iya. Tapi balik lagi itu ya ngatur waktunya. Iya sih, soalnya kan kalau nggak asisten cuma pas di jam kuliah gitu kan, jadi nggak nyampe malam gitu tuh loh, jadi malamnya bisa digunain buat yang himpunan gitu sih. Kayak teman-teman gini kan pasti yang lagi nonton ini pasti kayak kadang pengen nih ikut magang terus aktif gitu-gitu kan, tapi tuh kayak kadang bingung cari informasi juga. Nah gitu tuh ada tipsnya nggak sih Mbak, nyari-nyari informasi gitu? Oh, kalau mau nyari informasi magang kalau tentang yang masih berkaitan sama Amikom, mending follow IG-nya yang berkaitan sama Amikom gitu, entah Amikom Center, anak Amikom, apa DAK, kemahasiswaan kayak gitu tuh pasti bakalan ngasih informasi gitu. Terus kalau yang magang gitu biasanya di BPC itu juga sering ngasih informasi gitu, itu nggak cuma magang, ada yang tentang kerja juga. Tapi kalau misal mau cari informasi magang yang di luar Amikom gitu, itu tuh bisa follow akun info magang gitu di IG itu banyak. Oh iya. Kayak gitu sih biasanya aku nyoba-nyoba dari situ. Terus kalau enggak itu juga mulai bangun di LinkedIn, itu kan juga bakalan dapat informasi-informasi magang gitu tuh banyak juga sih gitu. Di sosmed sih sekarang kan kita udah banyak yang apa-apa sosmed kan, iya. Jadi informasi juga banyaknya dari sosmed. Terus kan Mbak Asa nih kayak disibukkan sama aktivitas yang kayak gitu-gitu aja kan, kayak pernah ngerasa jenuh atau capek gitu nggak sih Mbak? Pasti sih, pasti ada kayak yang capek ya, mungkin kalau jenuh kayaknya jarang deh. Capek kayak udah magang lama terus kayak nunggu-nunggu kapan sih selesainya gitu. Tapi kalau misal nggak ngapa-ngapain tuh lebih capek gitu, kayak cuma di kos gitu tuh kayak ngapain sih kok udah ngekos malah nggak ngapa-ngapain kayak gitu sih. Terus kayak cara ngatasin biasanya kan kalau orang udah di titik apa capeknya gitu kan kadang kayak ngerasa pengen nyerah atau gimana, karena itu tuh dari Mbak Asa sendiri buat mengatasi hal itu kayak gimana? Istirahat dulu kali ya, nggak usah misal udah capek nih, misal capek magang tugasnya kayak nggak masih error terus gitu, ya udah tinggalin dulu aja, terus refreshing dulu, keluar apa kemana gitu, nanti dimulai lagi pelan-pelan. Kalau nggak bisa diselesaikan sendiri, minta tolong orang.
Terus biasanya nih orang yang kayak sibuk-sibuk gitu kan pasti banyak nih. Biasanya tuh semakin tinggi apa kayak kita, maksudnya semakin banyak pengalaman gitu tuh pasti masalah yang datang tuh juga kayak nggak hal sepele gitu kan. Nah pasti kayak biasanya kan kayak ada problem solving sendiri gitu kan buat masalahnya. Nah itu misalkan nih Mbak Asna kayak ada masalah yang menurut Mbak Asna tuh kayak berat banget. Nah itu tuh problem solving dari Mbak Asna tuh kayak gimana? Apa tuh contohnya? Ya masalah yang menurut Mbak Asna tuh kayak yang buat Mbak Asna ini loh kayak kok gini ya gitu. Ada nggak? Apa ya, aku kayaknya termasuk orang yang dulu amatan gitu, jadi misal kalau ada masalah kayak ya udah sebisanya buat nyelesain gitu, enggak yang sepaneng gitu sih. Terus kayak Basna tuh tipe orang yang santai, maksudnya santainya tuh dalam hal kayak fleksibel terkait jadwal, atau yang jadwal tuh harus disusun rapi. Nanti misalkan ini tuh kayak gini, hari ini ngapain aja gitu-gitu, atau gimana? Itu jadi salah satu yang apa ya, penting ya menurutku, soalnya kan ada beberapa hal yang udah ada dijadwalin. Kita kan kalau mau ada berkegiatan gitu tuh nggak cuma kita sendiri gitu, jadi biasanya tuh udah aku jadwalin gitu. Jadi misal aku mau ketemu sama Zelza nih, misal jam berapa ya, jam 10. Habis itu aku mau ketemu sama, mau rapat magang jam 12 gitu. Nah nanti misal ternyata rapat magangnya dimajuin gitu, nah biasanya tuh jadi bad mood gitu, soalnya kan udah semuanya tuh udah diatur, tapi jadi bentrok gitu ya. Nah kayak gitu biasanya aku lumayan teratur sih buat jam-jam kayak gitu tuh. Pernah nggak sih kayak misalkan nih ada jadwal yang berbarengan gitu, terus kayak dari Mbak Asna tuh harus milih salah satu gitu, pernah nggak? Pernah kayaknya. Biasanya rapat-rapat magang gitu sih sama kegiatan himpunan gitu biasanya barengan. Jadi yang dipilih yang Tergantung urgency ya. urgensinya. Terus pasti dari teman-teman di rumah kan kayak misalkan nih pengen nyoba, misalkan nyoba-nyoba gitu, tapi pasti kadang kayak ada ngerasa takut atau gimana, karena itu tuh biar bisa keluar dari zona nyaman kita tuh gimana sih Mbak? Ada tips-tipsnya nggak? Apa ya, nyoba dulu apa yang dari kalian suka dulu aja sih. Misalkan dulu aku kan sukanya di bidang jurnalistik nih, sebelum aku benar-benar masuk ke bidang-bidang informatika gitu, aku tuh masih ke bawah dari SMA gitu, dari SMP SMA kan aku ikutnya jurnalistik kepenulisan gitu. Jadi awal-awal aku aktif di organisasi itu ikut volunteer yang aku tuh jadi content writer gitu. Jadi semester 1 itu udah ikut volunteer content writer di Kehumasan Amikom, habis itu di ABP itu tuh juga jadi content writer. Nah dari situ tuh kayak yang bangun rasa buat bersosialisasinya gitu tuh loh. Jadi misal kalau ada lowongan yang lain yang bukan content writer gitu tuh jadi pengen nyoba juga, jadi merambat ke bidang-bidang yang lain gitu. Oh berarti dari semester 1 nih Mbak Asna kayak udah mulai ngelanjutin apa yang Mbak Asna bisa, terus jadi keterusan gitu kan pengen nyoba hal-hal. Iya. Nah buat temen-temen yang lagi nonton nih bisa ditiru nih kayak apa tips dari Mbak Asna gitu. Jadi jangan takut buat mencoba gitu kan, karena pasti setiap orang tuh mempunyai bakat masing-masing. Nah terus dari ini yang terakhir ya dari Mbak Asna, ada nggak sih pesan gitu kayak misalkan quotes gitu buat teman-teman yang kadang mau nyoba tapi kayak masih males lah, masih takut apa gimana gitu? Apa ya, jangan takut buat nyoba, terus nyoba dari hal yang kita sukain dulu aja gitu, biar ikhlas gitu ngejalaninnya. Oke, jadi tadi wawancara yang sudah aku lakukan bersama Mbak Asna. Mungkin buat kedepannya semoga dari wawancara ini bisa diterapkan sama teman-teman di rumah. Terus terutama buat aku juga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.